Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani. Jumpa lagi dengan channel Kopi Jalan Santuy, channel berbagi sharing seputar tanaman kopi. Baik Sobat Tani, kali ini saya sedang berada di kebun sendiri yang berada di ketinggian 800. Baik, memenuhi request Sobat Tani yang menginginkan disepil cara wiwilan ya. Kita akan jelaskan juga keuntungan menyambung klon Tugu Sari ini pada MDPL daerah panas. Akan kita spill ya nanti di akhir video. Dan yang ini jenis klon Tugu Sari. Yang ini jenis klon Tugu Sari, penyambungan kemarin pada bulan 1 ini ya. Sedikit telat karena mengingat waktu itu antresnya sangat sulit. Jadi sedikit terlambat ya. Sambil kita lakukan wiwilan Sobat Tani, sembari kita jelaskan atau kita sharingkan cara wiwilannya. Nah, ini kita bersihkan. Jadi jangan menunggu besar ya Sobat Tani untuk wiwilannya. Jadi masih segede ini, inilah yang tepat ya. Dan ini tunas airnya juga sudah mulai subur-subur karena sudah mulai turun penghujan. Perlu dibersihkan. Nah, ini ya. Ini pada bulan 1 kemarin kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dompol. 8 dompol ya untuk tahun 2025-nya masuk musim. Nah, jadi untuk dahan yang ini akan dilanjutkan ke B2-nya ini pada tahun 2026 dan dibantu dari as kembali, dibantu dari bonggol sini. Akan tetapi ini ranting produktif, kita nanti akan cari seleksi dari bawah sini ya, yang jenisnya raja. Ini juga, ini masih 50-50 seperti ini. Entah ini nanti jadinya ranting raja atau masih ranting produktif. Mengingat klon Tugu Sari ini siripnya kurang aktif ya, walaupun tunas raja. Nah, jadi wiwilan itu jangan nunggu besar ya, karena rawan nantinya mata yuyunya rontok ya. Jadi dari kecil seperti inilah harus rajin kita membersihkannya supaya tidak pecah gogos ya. Untuk tips wiwilan itu. Jadi Sobat Tani, keuntungan wiwilan masih kecil seperti ini adalah mudah, tidak ribet ya, tidak perlu menggunakan ini, gunting pun aman, tidak akan sobek untuk ranting yang sedang berbuah seperti ini ya, sedang mata yuyu ini. Dia tidak terganggu atau tidak sobek rantingnya, karena kalau sobek itu rawan dimasukin oleh ini ya, hama penggerek ranting. Jadi silahkan yang mau melakukan wiwilan, lakukanlah saat tunas cacingnya sebesar ini ya, atau ada bahan yang lain masih seperti ini yang menempel di bahan buah ini. Segera lakukan wiwilan. Seperti itu ya tipsnya. Baik Sobat Tani, monggo silahkan yang mau melakukan penyambungan yang di daerah panas dari 800 ke bawah, silahkan menggunakan klon ini ya, Tugu Sari. Sangat menjanjikan. Pada konten minggu yang lalu pun sudah kita spill tentang betapa bagusnya menyambung klon Tugu Sari ini di daerah yang hangat atau termasuk kategori dalam daerah panas ya. Nah, jadi di musim penghujan pun masih bagus kalau di daerah panas untuk jenis klon ini ya.
Adapun klon yang lagi viral seperti Arsat, Bagio, dan yang lainnya kita belum mengadakan studi banding. Masih dalam tahap proses ya. Bagaimana bila disambungkan di cuaca yang hangat atau daerah yang termasuk panas seperti apa. Alhasil kalau yang namanya jenis Arsat, Bagio, dan jenis yang lainnya kita masih dalam proses. Nah, jadi belum berani mempublikasikan apakah itu bagus atau jelek ya di daerah panas. Akan tetapi untuk sementara ini, jadi kalau jenis klon Tugusari ini berada di ketinggian 800, waktu di musim tahun belakangan yang berada di 1000 kan don tuh. 1000 ke atas don ya, 3 tahun buah Tugusari ini. Baru tahun 2024 lah meledak lagi untuk pembuahannya. Akan tetapi yang berada di 800 ini MDPL-nya itu buahnya tetap bagus ya, walaupun banyak penghujan di tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu di daerah saya ini yang berada di MDPL 800 ini bagus ya Sobat Tani. Nah, tahun 2024 sekarang pun bagus. Nah, jadi cocok ya intinya. Termasuk dalam kategori yang cocok bagi yang mau menyambung klon jenis Tugusari ini ya, bagi yang berada di 800 ke bawah. Nah, bagi yang di 800 ke atasnya silahkan menggunakan Mega Tanjung, itu bagus. Arsat, klon Bagio tuh seperti yang di daerah Lampung Barat di Sekincau. Itu banyak di sana menggunakan klon unggulan jenis Bagio karena di sana termasuk kota dingin ya. Kotanya pun dijuluki dengan kota dingin. Apalagi masuk ke daerah perkebunannya tentunya lebih dingin. Jadi di sana para petani di sana termasuk lumayan agak banyak yang menggunakan klon Bagio. Klon unggulan Bagio ya. Di sana bagus. Berbuah lebat. Untuk jenis klon Bagio silahkan untuk Sobat Tani yang mau melakukan penyambungan. Kemarin ada yang bertanya di kolom komentar. Untuk yang di daerah 1000 ke atas MDPL-nya, silahkan ya, mudah-mudahan lagi stay tune di channel Kopi Jalan Santuy ini. Dan mudah-mudahan beliau lagi menyimak. Silahkan untuk yang di daerah dingin ya, rekomendasi Mega Tanjung, daun lebar, Arsat, Bagio. Silahkan ya. Nah, jadi begini ya Sobat Tani, kita sharingkan sederhana saja. Memang yang namanya kopi, mau jenis apapun memang itu kalau tidak dirawat dengan baik, sama saja ya, nantinya akan jelek dan buahnya pun tidak maksimal. Dan akan tetapi akan lebih baik lagi jika kita itu merawatnya itu maksimal. Dan kebetulan jenis klonnya itu memang klon unggulan. Dan lagi untuk iklim, cuacanya sangat mendukung tentunya, berada di ketinggian yang tentunya dingin. Cocoknya memang sambungan yang bagus di cuaca dingin. Dan yang berada di daerah panas cocoknya menggunakan klon yang cocok pula tentunya pada daerah panas tersebut, seperti itu ya. Jadi memang jenis kopi itu memang perlu juga ya beradaptasi di lingkungannya. Jadi selain memang betul untuk namanya perawatan, kita tuh harus betul-betul merawat yang namanya pohon kopi kita ya. Jadi istilahnya kalaupun merawatnya kita tuh asal-asalan, jadi istilahnya adalah rawatlah kopi kita itu dengan maksimal jika kita hasilnya menginginkan maksimal. Dan jika perawatannya asal-asalan, jangan heran ya kalau hasilnya juga asal-asalan, seperti itu ya peribahasanya. Dan perawatan kopi itu Sobat Tani ya, meliputi wiwilan, pemangkasan, penyimpanan bahan yang tepat, serta gulma diperhatikan.
jangan dibiarkan terlalu serut. Diikuti dengan pemupukan yang tepat, seperti itu ya. Nah, sebenarnya gampang-gampang susah ya merawat pohon kopi itu. Gampang dan mudah bagi petani yang sudah menjadi senior atau dikatakan banyak orang suhu ya. Itu mudah ya bagi beliau merawatnya. Akan tetapi bagi para pemula tuh mungkin barusan membuka lahan, ataupun yang dari alih profesi tuh tadinya kebun melinjo atau tangkil kalau di daerah Jawa sana, alih profesi menjadi petani kopi, itu kan belum paham ya. Mungkin bagi sobat tani yang lain yang barusan belajar, monggo silahkan akan kita sharingkan atau kita bagikan step by stepnya tentang tata cara perawatan kopinya, seperti itu ya sobat tani. Baik sobat tani dan teman-teman, pada video ini saya hanya sekedar berbagi sharing menurut yang sudah saya alami selama berkebun kopi. Jadi saya bukan seorang guru atau bukan berniat menggurui para sobat tani, apalagi untuk para suhu dan senior. Saya juga bukan seorang master, saya hanya adalah petani kopi biasa saja ya, seperti itu ya sobat tani. Dan niat saya hanyalah berbagi sharing tentang perawatan kopi menurut pengalaman saya yang sudah saya alamin, seperti itu ya sobat tani. Walaupun ada salah-salah kata dalam saya membuat konten, mohon dimaafkan. Saya tutup dan akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.